Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita tentunya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perjuangan yang cukup mengerikan tadi malam. Tapi malam hari ini alhamdulillah semuanya masih aman. Dan berbahagialah bahwa malam ini kita akan kurangi sedikit panjang sujud dan rukuknya. Saya sudah bilang sama Syekh tadi, kurangi sedikit. Karena sudah banyak kami berdoa tapi sudah habis. Sehingga kami hanya sujud saja. Dan menimbulkan rasa bosan. Kalau antum banyak doanya. Kalau kami di belakang doanya cuma sedikit. Karena bahasa Arabnya sedikit. Itu yang membuat lama rasanya kalau kita lama rukuk dan sujud. Jadi sebentar berbahagialah bahwa akan dikurangi. Di malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali saling mengingatkan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Ahadits fil Akhlaq, hadits-hadits fi Islahil Qulub, hadits-hadits dalam memperbaiki hati. Di malam hari ini beliau akan sebutkan poin yang keempat yang kita akan baca. Di poin yang keempat ini terdapat dua hadits yang beliau berjudul dengan Muharrikatu al-Qulub, penggeraknya hati kita. Jadi hati kita ini yang disebutkan di hadits-hadits sebelumnya. Dia kalau baik maka akan baik seluruh badan kita. Dia ada di antara dua jari dari jari Allah. Kemudian yang kita ambil kemarin, hati ini adalah wadahnya kebaikan dan kejahatan. Di malam hari ini beliau akan sampaikan, kita akan baca dua hadits yang beliau bawakan, bahwa hati ini ternyata ada penggeraknya. Ada penggeraknya yang akan menggerakkan kita kepada hal yang lebih baik, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah wa hafizah, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Qala, wa ma a'dadta lis-sa'ah? Qala, hubballahi wa rasulihi. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anas, fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qawlin nabi fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anas, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim, muttafaqun alaih. Ini hadits pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Kapan terjadinya itu hari kiamat?
Hari yang sangat mengerikan itu. Hari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kamu akan melihat orang itu seperti mabuk tapi mereka tidak mabuk. Wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Kamu melihat orang-orang seperti dalam keadaan mabuk tapi mereka sedang tidak mabuk. Hari itu setiap ibu yang sedang menyusui akan tinggalkan anaknya yang disusuinya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap yang sedang menyusui akan meninggalkan anaknya yang dia susui. Huru-hara di hari itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap orang yang sedang hamil akan melahirkan yang dia kandung. Nah, ini kapan terjadinya itu hari? Dia bertanya, dia mau tahu itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah beliau berkata, menjawab dengan bertanya balik. Karena terjadinya hari kiamat, kapan waktunya itu tidak penting. Yang terpenting adalah ini, yang beliau tanyakan ini. Ma'a'adatta lisa'ah. Apa yang kamu siapkan? Hari kiamat pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan terjadi. Ini suatu keyakinan. Hal yang pasti. Tapi pertanyaannya, apa yang kamu siapkan? Berapa solat yang kamu telah berdiri melakukannya karena Allah? Berapa puasa yang kamu telah berpuasa menahan laparmu karena Allah? Berapa zakat yang kamu keluarkan karena Allah? Berapa infak dan sedekah yang kamu telah keluarkan di jalan Allah? Berapa kali haji dan umrahmu yang kamu lakukan karena Allah? Apa yang kamu siapkan? Itu pertanyaannya. Ini semua harus kita jawab sendiri. Orang ini telah menjawab dengan jawaban yang bagus. Kita, apa persiapan kita? Semua kita akan ditanya apa yang kita telah lakukan. Tadi antum dengar Syekh baca ayat yang kalau antum pahami maknanya itu mengerikan. La yas'alanna amma kanu ya'malun. Sungguh mereka semua, yaitu kita semua manusia, akan ditanyakan tentang apa yang kita amalkan, apa yang pernah kita lakukan. Jadi apa yang kamu siapkan? Orang ini menjawab, hubballahi wa rasulih. Saya hanya menyiapkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini penggerak hati yang pertama. Rasa cinta kita kepada Allah. Demikian pula rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan menggerakkan hati kita untuk beramal karena Allah dan beramal sesuai dengan syariat Rasulullah. Ini jawabannya orang ini. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Amalan tidak banyak, tapi saya cinta Allah dan cinta Rasulnya. Lihat apa jawaban Nabi, karena ini penggerak hati yang terbesar untuk beramal. Kata Nabi, fa'innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Iya, karena ketika kita cinta Allah, kita akan melakukan perintah Allah. Kita akan meninggalkan larangan Allah. Ketika kita cinta Rasulullah, kita akan melakukan ajakan yang diajak oleh Rasulullah. Dan kita akan meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu perkara besar ini. Makanya Nabi langsung bilang, kalau begitu kamu bersama yang kamu cintai. Ketika mendengarkan hadits ini, Anas menggambarkan keadaan para sahabat. Kata Anas, fama farihna ba'dal Islam farhan asyad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta.
Katanya, sungguh kami tidak pernah berbahagia setelah kami masuk Islam. Dengan kebahagiaan yang sangat. Kecuali setelah mendengarkan ucapan Nabi SAW, sungguh kamu akan bersama yang kamu cintai. Karena Anas bilang, saya cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada Allah. Saya cinta Rasulullah. Saya cinta Abu Bakar. Saya cinta Umar. Maka saya berharap saya akan bersama mereka. Walaupun saya tidak bisa beramal dengan amalan mereka. Inilah keutamaan diberikan oleh Allah kepada kita semua kalau kita bisa menunaikannya. Kita tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya Abu Bakar. Semua hartanya diinfakkan di jalan Allah. Kita tidak bisa bersedekah dengan sedekahnya Umar. Setengah hartanya dikasih semuanya di jalan Allah. Kita tidak bisa seperti Rasulullah yang tidak menyisakan sedikit apapun di dalam rumahnya kecuali pasti dia bagikan. Tidak bisa kita seperti itu. Tapi kebahagiaan adalah ketika kita mencintai orang-orang baik, maka kita akan bersama mereka. Nah, ini masalah cinta. Makanya kecintaan itu harus tinggi. Tidak boleh kita hanya sebatas cinta kepada hal-hal yang rendah. Kita harus cintanya tinggi. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Karena kita akan bersama mereka. Kalau kita mencintai seperti itu. Ini penggerak hati yang pertama. Cinta. Yang kedua, beliau sampaikan hadits Anas juga. Kata beliau Anas radhiyallahu taala anhu, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajiduk? Qala arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Imam An-Nasa'i serta Al-Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan dari Rasul kita selama beliau di Madinah 10 tahun. Beliau berkata, seorang Rasulullah SAW masuk kepada seorang anak muda. Waktu itu anak muda ini sedang sakit keras sehingga dia berada di ambang kematian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kaifa tajiduk? Gimana perasaanmu? Apa jawaban dia? Arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, saya hanya berharap kebaikan dari Allah. Tapi juga saya takut akan dosa-dosaku. Ini dua penggerak hati sisanya. Karena hati kita digerakkan oleh tiga ini. Cinta, harapan, dan takut. Ini kedua dan ketiga. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau engkau bertanya tentang bagaimana sakitku, itu tidak ada lagi yang digambarkan. Saya hanya berharap kebaikan dari Allah. Dan saya khawatir, takut terhadap dosa-dosaku. Maka apa kata Rasulullah? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Dua perkara ini tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba. Bimithli hadzal mautin, di keadaan yang seperti ini. Illa kecuali a'tahu Allahu ma yarju. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diharapkan. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah, Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Karena
kita berharap kepada siapa yang tidak pernah menakar pemberiannya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang keadaannya seperti ini, hanya berharap kepada Allah dan takut dari dosa-dosanya, Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Wa amanahum mimma yakhaf. Dan Allah akan memberikan keamanan terhadap apa yang dia takuti. Ini dua hadis. Yang mana dua hadis ini adalah Nabi kita menjelaskan kepada kita bahwa hati kita digerakkan oleh tiga ini. Kalau kita punya ini, maka kita akan berada dalam kebaikan. Disebutkan oleh Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. An-nafsu ka nufusid dawab. Jiwa kita ini, hati kita, itu seperti hewan tunggangan kita. Seperti hewan tunggangan kita. Wal imanu qaid. Keimanan yang ada dalam hati kita, itulah kaptennya. Yang akan mengarahkan kita kemana. Wal amal sa'iq. Sementara amalan, itulah supirnya. Ada kaptennya yang mengarahkan, tapi kapten ini, dia sebagai pengarah yang mengarahkan yang akan membawa kita kemana. Dan beliau bilang wan nafsu harun. Sementara jiwa kita ini harun. Keras kepala, bebal, tidak mau diatur. Jiwa kita ini tidak mau diatur. Kadang kita mau bangun, dia mau tidur. Kita mau tidur, malah dia mau bangun. Ini jiwa kita. Tapi beliau katakan fa'in fatara qaiduha harunat ala sa'ikiha. Kalau futur yang menjadi qaidnya, menjadi kaptennya, yaitu keimanan yang ada dalam hati kita, maka tentunya yang menyopirinya akan malas bergerak. Akan malas bergerak. Dan kalau yang sopirnya ini adalah malas bergerak, maka dollat anit thoriq, kita pasti akan sesat dari jalan. Pasti kita akan sesat, kita tidak bisa sampai kepada Allah jika hati kita tidak ada yang bisa menggerakkannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, menunjukkan pentingnya tadi itu rasa cinta, takut serta harapan. Beliau katakan al-qalbu fi sayrihi ilallah bimanzilatit ta'ir. Hati ini ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia sama dengan seekor burung. Kalau tadi disebutkan oleh Wahab Ibnu Munabbih seperti kendaraan yang digerakkan oleh keimanan yang ada dalam hati kita dan dituntun oleh rasa takut dan rasa harapan kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimallahu taala al-qalbu fi sayrihi ila Allah, beliau berkata, hati ini ketika berjalan menuju Allah sama dengan burung. Sama dengan seekor burung. Fal mahabbatu ra'suhu. Rasa cinta itu adalah kepalanya itu burung. Rasa cinta kepada Allah itu kepalanya itu burung. Wal khaufu war raja janahahu. Sementara rasa takut dan rasa harapan itu kedua sayapnya. Itu kedua sayapnya. Kata Ibnu Qayyim, famata salimar ras wal janahan at-tayru jayyid at-tayaran. Kapan kepalanya selamat, dua sayapnya juga bagus, maka terbangnya burung itu akan baik. Terbangnya akan baik. Ini kata beliau. Ini permisalan yang masuk akal, yang bisa kita pahami.
Ketika seekor burung, dia punya kepala, terus ada 2 sayapnya, semuanya selamat, maka terbangnya akan bagus. Tapi coba bayangkan kalau kepalanya tidak ada. Kata Ibnul Qayyim, wa mata quti'ar ras, mata ta'ir, kapan kepalanya dipotong, burungnya akan mati. Artinya percuma ada sayap kalau hati kita mati. Tidak ada rasa cinta kepada Allah. Walaupun ada rasa takut, ada rasa harapan. Tapi kalau tidak ada cinta kepada Allah, cinta apa yang ada di sisi Allah, maka akan mati. Percuma kita mengharap dan takut. Ini pentingnya ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Karena kalau terputus itu akan mati burungnya, kata Allah. Kata Ibnul Qayyim, wa mata faqadal janahan. Sekarang ada rasa cinta, tapi kedua sayapnya tidak ada. Dia cinta, tapi tidak ada harapan terhadap apa yang di sisi Allah berupa kebaikan. Terus tidak ada rasa takut terhadap apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan. Maka fahuwa urdatun likulli sa'id wa kasir. Maka dia akan dihadapkan dengan setiap pemburu yang akan bisa menangkapnya kapan saja dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan setiap yang akan menghancurkannya. Ini Masya Allah. Makanya penting ketika kita memang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kita cinta. Kita beramal karena cinta kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, terus takut terhadap siksaan. Terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kita berbahagia. Kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan berbahagia. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut dari dosa-dosa kita karena kita telah banyak bertobat darinya. Iya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita capek berdiri di sini di dunia ini, bayangkanlah kita baru berdiri berapa? Semalam kalau kita berdiri terus itu cuma 2 jam. Kita baru sujud berapa menit? Ruku berapa menit? Nanti di hari kiamat kita akan berdiri dalam keadaan bertelanjang badan, tidak bersunat, tidak ada yang bisa membantu kita. Kalau di dunia ini tadi malam masih ada yang ngantuk, kita masih bisa bersandar ke samping. Tapi nanti di akhirat tidak ada sama sekali. Al-yaumu indallahi ka'alfi sanah. Yang mana pada hari itu, sehari itu seperti 1000 tahun. Berarti kita akan berdiri, kalau dia sehari berarti kita berdiri 1000 tahun. Apa yang kita bisa bawa untuk berdiri di hari itu? Semua kita akan berkeringat tergantung amalan yang pernah kita lakukan. Semua kita akan berada di bawah keadaan kita di dunia ini. Makanya Nabi katakan tadi, apa yang kamu siapkan itu yang paling penting. Apa yang kamu siapkan itu yang paling pokok. Ini adalah penggerak hati yang paling besar untuk semangat dalam beramal. Kita punya cinta di dalam hati kita terhadap ketaatan. Kita mengharap pahalanya dari ketaatan yang kita lakukan itu. Setelah itu kita khawatir dosa saya sangat banyak. Gak tahu 11 bulan sebelum ini, 11 bulan 20 hari. Sudah berapa dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita, dipandang oleh mata kita, diucapkan oleh mulut kita, dilangkahkan oleh kaki kita. Kita tidak tahu, kita khawatir itu. Jangan sampai kita meninggal setelah Ramadan ini dalam keadaan kita belum juga baik. Kita juga belum berubah. Kita juga belum pernah berdiri karena Allah, untuk Allah. Kita masih sering mengeluh karena tidak adanya rasa cinta, tidak adanya rasa harap terhadap pahala
dan tidak adanya rasa takut terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Ini sekali lagi penggerak hati yang sangat besar yang membuat kita bangkit dalam beramal apapun yang kita dapatkan, ya, yang kita hadapi berupa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita ambil lagi di pertemuan besok hadits yang berikutnya disampaikan oleh Syekh Hafizahullahu taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.